Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera. Kita berjumpa kembali di pertemuan video pembelajaran materi PPKN dengan bab yang masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Jika sebelumnya kita telah membahas terkait dengan konsep dasar iptek, di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan pengaruh iptek dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum kita membahas, terlebih dahulu coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Ini merupakan contoh kemajuan teknologi di bidang pertanian. Jika kalian mengamati atau kalian sudah tentunya mengetahui, jika sebelumnya para petani dalam membajak sawah itu menggunakan kerbau atau sapi, tetapi dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi semakin diperbarui, kemudian adanya traktor, kemudian alat-alat yang lebih canggih, seperti yang ada di gambar-gambar ini merupakan contoh dari kemajuan iptek di bidang pertanian. Tentunya, kemajuan-kemajuan ini akan berdampak atau berpengaruh terhadap perekonomian pertanian, membantu keefektifan, kemudian waktu, dan lain sebagainya yang memudahkan para petani untuk mengelola pertaniannya. Kemudian ini ada contoh kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi, serta transportasi. Jika dulu telepon itu bentuknya sangat besar, seiring perkembangannya waktu, sekarang lebih kecil, lebih tipis, kemudian lebih canggih lagi, begitu juga dengan alat transportasi dan komputer yang semakin tahun diperbarui, yang dulunya masih tradisional, masih menggunakan hewan atau surat, atau alat-alat yang masih sederhana, dengan perkembangannya waktu, diperbarui, diinovasikan yang lebih canggih lagi. Tentunya pengaruh-pengaruh ini akan berdampak kepada kehidupan manusia. Nah, sekarang kita bahas pengaruh positif dari hal-hal tersebut tadi. Yang pertama, kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi tentunya akan mempermudah, mempercepat, membantu para masyarakat untuk melakukan komunikasi maupun transportasi, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat suatu negara, meluasnya pasar untuk produk dalam negeri, kemudian dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, kemudian dapat masyarakat semakin maju dan berkembang, serta tentunya pengaruh positifnya segala sesuatu akan mudah terselesaikan secara tepat waktu dan dengan penggunaan iptek. Ini secara umum pengaruh positif kemajuan iptek dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, pengaruh negatifnya bisa coba kalian perhatikan ini. Di gambar yang paling atas itu ada yang dilakukan oleh seseorang siswa, beberapa siswa atau anak. Kalau sedang libur, kalau zaman dahulu mainnya masih menggunakan permainan-permainan tradisional seperti kelereng. Tapi kalau di zaman sekarang mereka sudah disibukkan dengan permainan-permainan di gadget atau game online. Seperti yang ada di bawah ini, ada siswa yang masih pakai seragam, tidak langsung pulang sekolah, tapi mampir ke warnet untuk melakukan game online. Kemudian kalau gambar yang di pojok atas itu ada seperti hacker, dan yang paling bawah ini ada katanya ngumpul, tapi pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ini merupakan pengaruh-pengaruh negatif dari adanya perkembangan iptek. Pengaruh negatif yang lainnya, yang pertama, gaya hidup bebas, adanya narkoba dan kekerasan menjadi mudah masuk dalam kehidupan masyarakat. Karena mereka melihat menggunakan teknologi dengan cara yang tidak benar. Kemudian pengaruh negatif yang kedua, sikap egoisme dan individualisme. Tadi sudah, meskipun katanya nongkrong bareng, kumpul bersama, tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Pengaruh negatif yang ketiga, lunturnya sikap gotong royong,
budaya konsumtif. Lah, budaya konsumtif ini juga akibat dari penggunaan teknologi yang sekarang ini jika kita mau berbelanja tidak perlu datang ke tempat tokonya, ke pasarnya, ke mallnya, sudah bisa melalui gadget yaitu online. Nah, ini menyebabkan budaya konsumtif masyarakat. Kemudian pengaruh negatifnya masyarakat menjadi malas karena segala aktivitasnya mengendalikan teknologi. Seperti kalian mungkin menyadari jika diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, tidak berusaha untuk membaca atau mencari di buku tulis atau di buku-buku yang ada di perpustakaan, melainkan secara instan mencarinya di Google atau di internet. Kemudian pengaruh negatifnya timbulnya kejahatan karena pengembangan iptek yang sangat pesat serta membanjirnya produk-produk luar negeri. Ini secara umum pengaruh negatif dari adanya kemajuan iptek di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya kita bahas per bidang dampak kemajuan iptek di bidang sosial budaya, di mana dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, kebutuhan manusia akan pangan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan kebutuhan akan komunikasi dipengaruhi oleh teknologinya seperti media cetak, elektronik, atau selain itu untuk berkomunikasi juga dapat memperluas wawasan. Nah, dampak positifnya di sini adalah adanya emansipasi wanita, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin dan tekun serta pekerja keras. Sedangkan dampak negatifnya kemerosotan moral di kalangan warga, masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Nah, gara-gara adanya internet, kemudian aplikasi-aplikasi yang membuat budaya-budaya luar negeri dengan mudah bisa diserap oleh para remaja, seperti adanya Instagram, kemudian sekarang adanya aplikasi TikTok dan lain sebagainya, itu merupakan tanda-tanda kemerosotan moral di kalangan remaja. Kemudian menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan dalam setiap manusia, karena apa-apa sudah menggunakan teknologi sehingga merasa tidak butuh dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian pola interaksi antar manusia yang berubah. Nah, ini adalah dampak positif maupun negatif dari kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Kemudian di bidang pendidikan, dampak positifnya munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, sehingga guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Nah, jika dulu dikatakan guru adalah sumber utama ilmu pengetahuan, di masa sekarang dengan adanya munculnya media, para siswa bisa mengambil ilmu atau mencari ilmu pengetahuan wawasan bisa melalui media massa. Kemudian munculnya metode pembelajaran yang baru yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, seperti sekarang ini di masa pandemi, karena tidak bisa bertemu langsung secara luring di kelas, maka menggunakan kecanggihan teknologi untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran, seperti melalui video di YouTube dan aplikasi-aplikasi yang telah digunakan di dalam pendidikan. Kemudian sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Nah, ini melainkan dapat melalui daring. Kemudian dampak negatifnya, yakni yang pertama kerahasiaan alat tes semakin terancam karena para hacker bisa membuka atau lebih dahulu mempelajari yang ada di internet. Selanjutnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu yang melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi di bidang pendidikan juga mencetak generasi milenial yang berpengetahuan tinggi, tetapi belum tentu memiliki moral yang baik. Memiliki pengetahuan tinggi tetapi moralnya rendah bisa digunakan untuk tindakan kriminal seperti hacker maupun cybercrime. Kemudian di bidang ekonomi dan industri. Pada bidang ekonomi, kemajuan iptek dapat dirasakan. Hal ini terbukti karena saat ini banyak orang-orang yang kehidupannya makin sejahtera
berkat usahanya dalam bidang iptek. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik aspek teknologinya maupun jenis industrinya. Dampak positifnya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi karena manusia, masyarakat berinovasi, berkreasi melalui teknologi menciptakan hasil karya yang lebih bagus, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemudian persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill atau kemampuan serta pengetahuan yang dimilikinya. Sedangkan dampak negatifnya, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai yang dibutuhkan. Maka dari itu, pembelajaran terkait dengan keterampilan itu sangat dibutuhkan di dunia industri yang saat ini banyak menggunakan teknologi. Dampak negatif keduanya, sikap konsumtif manusia. Terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Serta apabila tidak update dengan iptek yang semakin maju, maka akan mudah dipermainkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus tetap belajar terkait dengan teknologi untuk meningkatkan perekonomian dan industri di dalam negara kita ini. Selanjutnya yang keempat, di bidang informasi dan komunikasi, dampak positifnya tentu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru seluruh dunia melalui internet. Tidak perlu kita datang ke luar negeri, tidak perlu datang ke manapun untuk mencari informasi, cukup dengan melalui internet kita sudah mengetahui semuanya itu secara real dan fakta maupun secara langsung. Dampak positif yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya menggunakan atau melalui handphone. Kita dapat mendapat layanan umum dengan sangat mudah juga melalui teknologi informatika dan komunikasi ini. Sedangkan dampak negatifnya, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu dapat di internet yang biasanya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Yang terakhir, yakni kecemasan teknologi, contohnya kerusakan komputer karena virus, kemudian filenya hilang, ini merupakan kecemasan dari kecanggihan teknologi. Nah, ini adalah pengaruh serta dampak kemajuan iptek di kehidupan kita sehari-hari yang kita harapkan bersama-sama. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa lebih bijak lagi menggunakan teknologi yang ada di sekitar kita untuk menambah pengetahuan, wawasan, menambah skill, keterampilan kita, bukan sebaliknya yang bisa merusak degradasi moral kita atau menggunakan dengan jalan-jalan yang tidak benar seperti tindakan kriminal maupun sebagainya. Mungkin sampai di sini materi ini saya sampaikan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tetap terkait dengan sikap selektif kita, bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi dengan baik, mana yang harus bisa dilakukan, mana yang harus ditingkatkan, mana yang ditinggalkan. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Saya kira materi ini cukup di sini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dan salam sehat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.